Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi sadaqa wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah di malam minggu yang sebagian orang mungkin menikmati malam dengan kegiatan hiburan. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ilmu dan sebuah keistimewaan tentu di malam ini kita masih ditemani oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim, Hafizahullah Ta'ala, yang sama-sama kita tahu eh, beliau sangat concern dengan persoalan Palestina dan beliau selalu mengajak kita untuk sama-sama memahami bagaimana perkembangan atau keberpihakan kita terhadap Palestina karena ini adalah gerbang terakhir, gerbang keimanan kita di akhir zaman ini, dan barang siapa yang justru tidak peduli maka kita nggak tahu apakah Rasulullah akan peduli dengan kita semua. Karena salah satu wasiat dari Rasulullah SAW adalah tentang pembebasan Al-Aqsa yang sudah dilakukan alhamdulillah oleh generasi terdahulu dari mulai Umar bin Khattab kemudian dari Salahuddin Al-Ayyubi, dan kita saat ini adalah generasi yang juga tentu punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan Masjidil Aqsa atau kemerdekaan Palestina menjadi satu syarat yang mutlak yang harus kita raih. Baik jamaah Allah, tentu persoalan yang kita sudah bisa saksikan, kita amati di berbagai media tentang berita terakhir ya tentang gencatan senjata ya, dan sudah dimulai hari Kamis, dan sudah ada upaya untuk penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan tentu berbagai poin-poin kesepakatan yang saya baca tersebar juga di berbagai media. Untuk kita ingin konfirmasi ke Ustadz Fahmi ya tentang bagaimana apa saja kesepakatan yang sudah eh, ditandatangani oleh baik oleh para mujahidin Hamas maupun oleh Israel, dan apakah ini jaminan akan terus abadi gitu ya, akan terus lama gitu ya berlangsung gencatan senjata ini, dan bagaimana nasib tentang kemerdekaan Palestina yang insya Allah akan kembali dibahas oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Baik Ustaz, saya persilahkan Pak Mashkura untuk memulai kajiannya, dan alhamdulillah ini disiarkan juga secara langsung ya. Tafadhal Mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita dapat eh, mentadabburi ya ayat-ayat Allah, sunnatullah yang ada di alam semesta ini dan sunnatullah yang ada di dalam Al-Quran. Teman-teman pernah membaca tentu saja ya pasti ya. Kalau yang akrab dengan Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian tentu kisah Nabi Musa bersama Fir'aun itu kisah yang sudah tidak asing lagi, ya. Kisah yang sangat tidak asing lagi buat kita semua. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa yang Allah sampaikan ya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, 1500 tahun yang lalu, ya. Kalau apa namanya? Ya betul ya, 1447 tambah 13 itu kan berarti 1500 tahun ya. 1500 tahun yang lalu ya ketika wahyu Al-Quran ini turun ya, itu menandakan sebuah
titik balik perjalanan umat manusia, ya, di mana risalah yang selama kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 1000 Nabi Muhammad itu lahir 570, ya. Nabi Ibrahim itu kurang lebih 2000 tahun sebelumnya, ya. Jadi sekitar 2500 tahun Nabi Ibrahim itu. Kemudian Bani Israel itu ada setelah Nabi Yakub, kan, seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad membawa risalah, ya, risalah Islam ini dipercayakan kepada Bani Israel, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Risalah Islam selama 2000 tahun itu dipercayakan kepada Bani Israel, ya. Eh, Kenapa demikian? Karena seluruh nabi dan rasul itu kan membawa risalah yang sama, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membawa ajaran tauhid, ya. Entah dari mana apa namanya, mereka ini Bani Israel ini kemudian melakukan berbagai macam penyimpangan, ya, berbagai macam penyimpangan setelah nabi-nabi mereka tiada, ya. Bahkan sebelumnya itu mereka sempat banyak membunuhi nabi-nabi yang ada di kalangan Bani Israel, para reformis, ya, seperti Nabi Yahya, Zakaria, kemudian yang lain-lain itu dibunuhi oleh Bani Israel. Nah, termasuk yang terakhir itu Nabi Isa, hampir dibunuh dan disalib, ya, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah Islam yang secara berantai dibawa oleh para nabi dan rasul Bani Israel, ya, kemudian mereka selewengkan, kemudian ayat-ayatnya apa namanya, mereka artikan, mereka fahami secara apa namanya, fanatisme, membabi buta, ya, hanya mengunggulkan, ya, bangsa mereka Bani Israel, seolah-olah hanya mereka saja yang berhak masuk surga, yang lain tidak bisa, ya. Mereka menutup rapat-rapat cahaya Allah, rahmat Allah yang begitu luas ini, ya, ditutup rapat-rapat agar tidak keluar dari apa? Dari klaim hak mereka eksklusif, ya. Kalau ibarat kata itu copyright, ya, hak cipta, ya. Ya, hak cipta Islam itu ada pada Allah, bukan hak cipta Islam itu ada pada Bani Israel. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Nah, Bani Israel ini mengklaim punya hak cipta terhadap ajaran Tuhan, ya. Kemudian karena mereka menyegel, ya, menyegel, ya, memberi apa? Ibarat kata itu memberi tutup, segel, ya, yang nggak bisa dibuka oleh orang lain, ya. Kemudian mereka hanya yang punya hologram saja, ya, barang itu hanya milik mereka, ya. Mereka itu siapa? Yang punya haplogrup bangsa Israel secara DNA, ya. Nah, di luar golongan manusia yang punya haplogrup Israel atau keturunannya Nabi Yakub, ya, itu tidak boleh mendapatkan cahaya Islam. Ya, mereka ingin apa namanya, memonopoli, ya, hak cipta itu Islam itu, padahal hak cipta Islam itu ada pada Allah. Allah itu akan memberikan risalah Islam ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah berhak mencabut hak
eksklusif itu mencabut dari siapapun yang dia kendaki, termasuk Bani Israel. Ketika mereka dipilih oleh Allah, benar mereka awalnya adalah dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa di dunia untuk memikul risalah Islam. Ya, keturunannya Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub itu. Tapi mereka kemudian melakukan berbagai macam pengkhianatan, penyimpangan-penyimpangan, ya, menutup-nutupi kebenaran, ya, mengingkari dan mendustai Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat mereka yang diutus oleh Allah untuk mereformasi kondisi Bani Israel, memperbaiki atau menyempurnakan risalah Taurat yang begitu keras, ekstrim, ya. Taurat itu ekstrim karena setelah ditinggal Nabi Musa, ya, ayat-ayatnya ini mereka apa namanya ubah, mereka ganti, mereka apa namanya sesuaikan dengan kondisi mereka, ya. Begitu keras mereka itu, ajaran jihadnya itu seperti apa namanya ajaran teroris, ya. Saya ngomong begini, jangan dia bilang bercanda, ya. Ah, Ustaz bercanda, masa ajaran Taurat teroris? Lah emangnya yang teroris itu hanya apa? Memang selama ini framingnya hanya dituduhkan kepada Islam, kepada umat Islam, ya. Ajaran Taurat yang diselewengkan oleh Bani Israel itu teroris itu, ya. Mengajarkan apa? Mereka ini melakukan kekerasan, melakukan pembumi hangusan, melakukan genosida. Itu ada di kitab-kitab di Perjanjian Lama, ya, di Taurat yang mereka pegang itu. Sampai ada seorang peneliti Barat, doktor siapa itu, menyatakan bahwa ayat-ayat tentang apa ajaran dari Nabi Joshua, ya, atau Yusha bin Nun itu, ini kan Yusha bin Nun ini adalah Nabi Bani Israel pertama yang berhasil memimpin jihad Bani Israel untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya, karena Bani Israelnya waktu itu adalah umat Islam. Umat Islamnya zaman itu Bani Israel. Nah, yang mimpin jihad menaklukkan Baitul Maqdis, ya, untuk dikuasai oleh orang Islam di zaman itu, itulah Nabi Yusha bin Nun. Nah, itu yang dikenal dengan Joshua. Nah, ajarannya Joshua ini memang apa namanya eh, eh, ada dua kemungkinan, ya. Keras dalam pengertian memang cocok di masa itu, tetapi juga bisa jadi ajarannya tidak seperti itu, tetapi kemudian mereka selewengkan, mereka rubah ayat-ayatnya sehingga menampilkan kekerasan, kebengisan dan kekejaman yang tidak terbatas, ya. Tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Ya, siapapun yang menghalangi jalan, ya, dakwahnya Nabi Yosua, dakwahnya Nabi Bani Israel ini itu akan dilibas, akan dihancurkan. Itu semua tertera dalam ayat-ayat Perjanjian Lama. Nah, sampai seorang peneliti dari Barat itu mengatakan aksi kekejaman genosida yang dilakukan oleh tentara salib ketika menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099 itu terinspirasi, padahal dia kan melakukan Kristen, ya, Katolik. Katolik kan kitabnya kan Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu hanya digabung aja, apa diklaim oleh Kristen, ya, semua aliran Kristen mengklaim Perjanjian Lama itu bagian dari Perjanjian Baru karena ingin membuktikan bahwa risalahnya Nabi Isa ini itu melanjutkan sebelumnya, melanjutkan Taurat gitu dan mereformasi. Tapi faktanya, ya, Perjanjian Baru itu kan ajaran Nabi Isa itu katanya kan agama cinta kasih, agama damai gitu kan, yang mestinya nggak ada pembunuhan, lebih memaafkan, sifat pemaaf, penyayang gitu kan. Itu kan ciri umum ajaran Nabi Isa itu. Tapi oleh kelompok Katolik, ya, Vatikan yang menyerukan perang salib di abad pertengahan itu ayat-ayat Perjanjian Lama yang diyakini oleh Yahudi, ya, itu dipakai untuk menjustifikasi
perbuatan ya kekejaman, kebrutalan yang apa namanya menumpahkan darah dan melakukan genosida terhadap kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis. Itu dari apa? Dari kitab Perjanjian Lama. Nah, salah satu apa kitab ayat Perjanjian Lama yang dipakai oleh Kristen Protestan ya dan juga Yahudi untuk membenarkan apa namanya perilaku mereka yang apa namanya melanggar hak asasi manusia ya, menghancurkan ya, kemudian melakukan kegiatan aktivitas genosida dalam peperangan. Itu yang disebut dalam kitab Kejadian atau Genesis. Genesis ayat 12:3 yang menyatakan, "Aku, kata Tuhan, akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, wahai Abraham, dan aku akan mengutuk siapa saja yang menentangmu, wahai Abraham." Nah, ayat ini dibawa konteksnya teksnya itu dibawa lepas dari konteks untuk Nabi Ibrahim lalu dibawa ke zaman modern bahwa siapa yang memberkati negara Israel maka dia akan diberkati oleh Tuhan dan siapa yang menentang negara Israel modern maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Ya, sehingga Netanyahu menyampaikan ayat itu dikutip ketika konferensi pers bersama Donald Trump ya tanggal berapa itu tanggal 30 September ya itu ayat horor itu ya sama dengan horornya Gestapo PKI yang diperingati 30 September ya kan jadi coba nanti dibikin penelitian nih Pak Holis ya Pak Holis ini kan suka menulis ya ayat-ayat horor itu dalam Taurat itu harus dibikin itu ya jadi jangan hanya Islam aja yang disudutkan kita harus bisa menyudutkan mereka ya ayat-ayat tentang jihad disoroti dijadikan dalih oleh mereka untuk melancarkan perang melawan terorisme ayat jihad padahal ayat jihad itu sama sekali nggak ada perintah untuk membunuh orang membabi buta ya tidak ada siapa yang memberkati negara Islam dia akan diberkati Tuhan siapa yang mengutuk negara Islam dalam pengertian ISIS gitu ya itu dia akan dikutuk oleh Tuhan kan nggak ada ayat-ayat model begitu gitu. Kemudian ayat yang mengajarkan umat Islam untuk membasmi orang-orang yang berbeda agama, nggak ada. Ya kalau kalau ada perilaku yang menyatakan demikian, itu jelas bukan dari Islam, bukan dari ayat Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, ya. Dan membawa ayat-ayat dan hadis itu keluar dari jauh dari konteksnya yang asli, ya. Nah, itu ayat-ayat horor dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali, termasuk pemusnahan etnis ada di Taurat itu Perjanjian Lama itu diteliti oleh seorang peneliti Bible David siapa gitu ya di Amerika itu ada itu penelitiannya mengerikan sekali ya nah ini yang dibawa oleh mereka gitu nah jadi gencatan senjata yang sekarang ini sudah disepakati ini kita harus waspada ya waspada harus lebih berhati-hati ya karena sifat Israel ini Bani Israel itu suka ingkar janji, suka berkhianat, ya, suka sekali melanggar janji yang mereka buat, ya. Kenapa? Karena coba mereka ini adalah orang-orang yang sangat apa ya? Mungkin ada yang mengatakan, oh mereka ini apa kelompok radikal, radikal yang apa namanya untuk ditunggangi isu-isu politik ya. Suka atau tidak suka, ya. Anda mau mengatakan bahwa eh, Israel yang berdiri tahun 1948 itu
di negara Palestina, di wilayah Palestina yang diduduki oleh mereka, Anda mau mengatakan bahwa negara Israel yang ada sekarang ini adalah bukan Yahudi asli, ya, bukan Yahudi Bani Israel asli, dia adalah keturunan dari apa Yahudi Ashkenazi, dari apa percampuran ras Khazar, ya, yang ada dari Asia Asia mana Asia Tengah itu, ya, kemudian turun rasnya di Eropa Timur, lalu mereka mengklaim Yahudi. Ya pokoknya saya nggak peduli penelitian DNA lah, apa ini Yahudi asli apa nggak asli gitu kan, yang penting dia beragama Yahudi itu, ya. Kalau soal DNA semua bercampur, ya, jangankan Yahudi bercampur dengan yang lain, ya, Arab saja yang katanya keturunan, ya, walaupun masih dapat debatable gitu ya, yang dinyatakan apa mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu juga ada yang bercampur dengan DNA di luar Arab, ya, apakah dengan India, apakah dengan Yahudi bahkan gitu ya, itu ada percampuran DNA. Nah, saya nggak mau masuk dalam detail masalah-masalah seperti itu. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah bahwa mereka ini tokoh-tokoh, para pejabat, para politisi Israel itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya, apapun labelnya, apapun bungkusnya. Mau Anda bilang mereka ini hanya mempolitisasi agama, ya, atau dia mau melakukan pembenaran agenda politik jahat dengan agama, ya, apapun itu gitu ya. Itu tidak akan menutup fakta bahwa mereka menjadikan ayat-ayat kitab suci itu yang mereka yakini, ya, itu adalah sebagai tujuan dan cita-cita besar mereka, ya. Bahkan eh, siapa Bezalel Smotrich, ya, salah seorang menteri kabinet Netanyahu dari sayap kanan, ini menteri yang sangat radikal seperti Itamar Ben-Gvir, ya, dia mengatakan bahwa hukum internasional itu tidak berlaku buat Zeus, ya, tidak berlaku untuk Yahudi. Kenapa? Karena kami ini bangsa pilihan Tuhan. Nah, itu bedanya bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa non pilihan, Goyim. Ya, kalau kita nggak tunduk pada hukum internasional, kita hanya tunduk pada hukum Taurat, ya, hukum Tuhan. Nah, kalau bangsa non Yahudi itu yang baru mereka itu harus tunduk kepada hukum internasional. Nah, itu saja sudah menyatakan bahwa mereka itu walaupun sesat, ya, bangga di atas kesesatannya dan mempromosikan bahwa mereka ini adalah orang yang paling benar, ya. Nah, kita yang berada di dalam cahaya hidayah kebenaran Islam, kita ini masih malu-malu, ya, menampilkan Islam itu, ya. Kita ewuh pekewuh, ya, masih pakai bungkus yang halus, ya, dengan bahasa yang diputar-putar, ya, takut dibilang kita ini radikal, takut dibilang ekstremis gitu ya. Ya lah, sementara Yahudi nggak ada itu yang melabel mereka itu teroris radikal, mereka melanggar hukum internasional, ya. Kenapa umat Islam aja? Itu pun umat Islam yang udah dicuci otaknya sama mereka, sama Barat itu, ya, sehingga mereka menjadi radikal, mereka menyerahkan penyerangan-penyerangan yang nggak berdasar. Ya, ada yang model begitu, yang ditunggangi, yang disusupi, ya, yang diradikalisasi oleh intelijen Barat, ya, untuk apa? Tujuannya untuk mengobok-obok umat Islam dan untuk menjadikan mereka ini sebagai barang bukti di hadapan masyarakat internasional. Ini loh terorisme itu adalah Islam. Ini loh terorisme itu adalah umat Islam gitu. Sementara teroris yang asli, ya, itu bersembunyi di balik propaganda-propaganda terorisasi Islam. Itulah Yahudi, media-media Barat yang menggambarkan, yang menyudutkan Islam itu sebagai agama teroris. Ya, nggak ada tuh, ya, orang model-model.
siapa Abu Janda, ya, kelompok liberal, nggak ada yang menuding apa namanya pejabat Israel itu teroris, ya. Coba ada nggak keluar dari lisan mereka ini yang pembela-pembela Zionis yang menyatakan bahwa pemimpin Israel itu teroris, sudah melakukan genosida selama 2 tahun, bahkan bukan hanya sekarang, dari 77 tahun yang lalu. Berapa kali mereka melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, bangsa Palestina, ya, pengusiran paksa dan lain sebagainya itu, ya. Nah, tidak ada satupun apa namanya Zionis-Zionis Nusantara ini yang menuduh majikannya, atasannya sebagai teroris, ya, melabelkan mereka teroris, nggak ada, ya. Bahkan dengan bangga menyatakan, menyalahkan rakyat Palestina, menyalahkan umat Islam yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, ya, memblaming, ya, kemudian memberikan stigma buruk jahat kepada perlawanan Palestina, ya. Jadi inilah dunia yang kacau, terbalik nilainya. Nah, inilah yang kemudian berhasil dihancurkan narasi-narasi seperti itu, ya, bahwa Islam itu teroris, Islam ini agama apa radikal, Islam ini melahirkan teroris-teroris, ya. Itulah yang kemudian dihancurkan narasi dan propaganda itu oleh apa namanya Taufanul Aqsa. Ya. Nah, gencatan senjata ini setelah ada genosida selama 2 tahun, itu membuka mata dunia. Siapa sesungguhnya teroris yang sebenarnya? Jadi persoalan gencatan senjata di Gaza ini menurut saya lebih dari sekedar peristiwa penghentian perang, ya. Yang namanya perang, ya, kalau sudah Zionis itu merasa dia terancam keamanannya, eksistensinya, itu mereka tidak akan pernah berhenti. Ini hanya taktik saja, ya, strategi aja. Kalau saya meyakini itu. Ini eh, karena Yahudi, ya, Zionis ekstrim belum mencapai, ya, apa ambisi dan cita-citanya, ya, secara keseluruhan, mereka akan terus memaksa dunia internasional, ya, akan menyaksikan perang-perang dan kekejaman-kekejaman terhadap rakyat Palestina. Saya yakin itu. Ya, walaupun sekarang kita patut bersyukur, ya, perang sementara ini berhenti. Tapi namanya Zionis, kalau sudah memiliki kekuasaan dan kekuatan, mereka akan terus memaksakan kehendaknya, ya, melakukan apa saja, tipu daya dan makar apapun untuk mewujudkan ambisi-ambisi mereka. Ambisi mereka itu adalah dua hal, ya. Yang pertama, mendirikan kembali Bait Suci Sulaiman yang ketiga, ya, di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini harus dihancurkan dulu dan mereka bangun lagi di atasnya Bait Suci Sulaiman ketiga. Yang kedua, target mereka yang besar itu adalah membangun negara Israel Raya. Negara Israel Raya ini mencakup 9 wilayah yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya, ini nggak main-main. Itu disampaikan oleh semua pejabat ekstrim, pejabat radikal, pejabat teroris Israel. Ya, termasuk yang di luar pemerintahan. Itu ada perempuan betina Yahudi yang apa sangat vokal, ya, diwawancara oleh eh, seorang apa jurnalis terkenal di Eropa gitu kan. Siapa namanya sebentar saya lihat. Itu dia melakukan apa? Wawancara, ya, dengan di sini siapa namanya? Oh, ini seorang jurnalis Inggris, Piers Morgan, ya.
Nama aktivis LSM Yahudi ini, perempuan ya, betina Yahudi ini adalah Daniela Weiss. Ya, dia mengatakan apa? Negeri yang membentang dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil itu adalah milik kami, Yahudi. Dan orang-orang Palestina harus pergi, harus direlokasi, suka sukarela atau paksa ke tempat lain, ke negara lain. Nah, kemana? Ya, sementara 9 negara itu adalah target Israel Raya ini didirikan oleh mereka. Di mana saja? 4 negara yang ada di wilayah Syam, yaitu Palestina, Yordania, Syria, Lebanon, 4. Kemudian Mesir, 5. Kan ada Sungai Nil. Ya. Kemudian Saudi, Arab Saudi sebagiannya, ya sampai Madinah. Itu Mekah nggak masuk, cuma sampai Madinah aja. Ya. Kemudian Kuwait, ya. Kemudian Irak, berapa? Tadi ini 4, Mesir 5, ya. Kemudian eh, Saudi, Kuwait, Irak 8, 9 itu Turki. Turki tapi nggak semuanya. Dia sebagian wilayah yang ada di Tenggara. Ya, sebelah selatan, timurnya atau tenggaranya Turki yang berbatasan dengan Syria. Nah, itulah Imperium Israel yang apa namanya pernah dibangun kejayaannya oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, mereka akan menghidupkan lagi proyek Kerajaan Israel Raya itu, Imperium Raya ini. Dan ini apa tidak ada yang menghentikan. Ya, negara-negara besar tadinya mereka mendukung proyek Israel ini. Ya, tapi sekarang siapa yang bisa menghentikan? Yang bisa menghentikan itu semua adalah masyarakat sipil dunia. Ya, masyarakat sipil global. Inilah kebangkitan kesadaran global terhadap bahayanya Zionisme. Sekarang di Eropa, bahkan di Amerika, itu Zionisme sekarang mendapatkan penentangan yang sangat luar biasa dari para elit. Jangan bicara lagi rakyat, rakyat begitu keras sekarang menentang Zionisme. Jadi publik Amerika itu dan Eropa yang selama puluhan tahun itu dikuasai oleh media-media Zionis, ya media Yahudi, ini sekarang mereka bangkit dari tidurnya, ya mereka baru sadar ya betapa jahatnya ideologi Zionisme ini. Sampai ada seorang tokoh veteran perang Amerika, Philip Tourney, ya Tourney itu dia seorang perwira angkatan laut, angkatan udara yang selamat dalam insiden penembakan kapal induk Amerika USS Liberty yang sedang berlabuh di Mediterania pada saat perang Arab Israel tahun 1967. Jadi kapal perang Amerika sempat dia kena bom, mungkin apa salah sasaran atau bagaimana itu. Nah, dia selamat ya. Nah, dia bilang apa? Eh, eh, Wahai Zionis, ya berhentilah kalian untuk membajak negara kami, yaitu Amerika. Berhentilah membajak negara kami, ya. Selama ini yang Zionis, negara Zionis itu mengendalikan Amerika, ya. Semua orang saat ini rakyat setelah melihat kejahatan mereka selama 2 tahun itu sudah muak dan lelah, ya. Kenapa? Amerika jadi hancur citranya gara-gara dikendalikan oleh Zionis, ya. Ya, mereka merasa sudah muak, sudah lelah, kemudian mengatakan hentikanlah apa namanya eh, apa itu eh, lobby-lobby Zionis di Amerika, ya.
keterikatan emosional antara Amerika Serikat dengan negara Zionis harus dihentikan. Ya, itu satu. Ada lagi tokoh politik konservatif Amerika, ya. Dia ini dulu pendukung Donald Trump, sekarang berbalik arah. Namanya Tucker Carlson. Tucker Carlson ini bisa Anda lihat di akun media sosialnya. Dia seorang pembawa acara politik terkenal ya di Fox News Channel selama berapa tahun dari 2016 sampai 2023. Lalu kemudian setelah perang Gaza ini dia melihat ya sendiri dan sangat keras mengkritik kebijakan Amerika ya yang mendukung Israel gitu. Dia bilang ini bukan perang yang terjadi di Gaza itu. Ini bukan perang Israel melawan Hamas. Ini adalah genosida, ini adalah invasi, dan ini adalah pembersihan etnis. Ya. Dan kalau kita lihat channel-channel oposisi di Amerika, luar biasa itu. Jadi sekarang mereka menggalang opini publik ya agar eh, Amerika ini keluar dari jeratan gurita Zionis di Amerika. Ya, memang agak susah. Kenapa? Karena memang sejarahnya bangkitnya Amerika Serikat menjadi kekuatan adidaya itu tidak lepas dari pengaruh lobi politik dan ekonomi Zionis. Ya, mereka Yahudi yang pindah bermigrasi dari Eropa dan Rusia yang ditindas oleh Katolik, gitu ya, atau Ortodoks. Kalau di Rusia kan Kristennya Ortodoks ya. Mereka ini ditindas oleh Kristen Ortodoks dan oleh Katolik di Eropa, maka mereka mencari lahan baru, lahan subur, yaitu di Amerika. Nah, di Amerika ini kan Kristennya banyak Protestan yang mendukung Zionisme. Maka disitulah subur koalisi kolaborasi antara Yahudi Zionis dengan Kristen Zionis gitu. Nah, jadi sejarahnya memang Amerika seperti itu. Nah, agak berat memang untuk melepaskan cengkraman gurita Zionis di Amerika ya. Tapi itu tidak mustahil. Kenapa? Karena suara rakyat ya sekarang ini menggeliat dan mengkritisi lobi-lobi Yahudi, lobi-lobi Zionis ya di Amerika gitu. Nah ini salah satu bentuk ya keberkahan ya kalau kita bilang ya rahmat Allah lah, rahmat di balik musibah ya. Jadi ada blessing in disguise. Di Gaza, di Palestina begitu hancur-hancuran ya. Banyak sekali korban ya, kehancuran mengerikan, horor begitu ya. Eh, Begitu banyak korban dan luar biasa kehancurannya. Mudah-mudahan ini gencatan senjata cukup panjang sehingga kita umat Islam Indonesia bisa membawa masuk bantuan, kita bisa datang, kita bisa membantu mereka untuk merekonstruksi Gaza ya, Insya Allah. Mudah-mudahan waktu yang lebih panjang gitu ya. Tapi saya yakin, saya punya keyakinan gitu, firasat, eh, perang ini tidak akan berhenti begitu saja ya. Untuk meraih kemerdekaan Palestina itu butuh perjuangan ya, termasuk pihak perlawanan Palestina, Hamas dan faksi lainnya itu menyatakan bahwa senjata perlawanan itu adalah harga mati ya. Selama masih ada penjajahan dan pendudukan Israel, selama itu pula masih akan ada perlawanan dari Palestina. Palestina. Kakak. Ya, nah, jadi itu salah satu keberkahannya. Jadi sampai Sini. seorang profesor ilmu politik dari Georgetown University mengatakan bahwa perang Gaza ini memang belum membebaskan Palestina seutuhnya merdeka. Tapi perang Gaza ini terbukti efektif dan berhasil
membebaskan dunia dari cengkeraman Zionis. Ya, ini nggak pernah terjadi. Ya, 20-30 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun, 70 tahun yang lalu, suara dunia ini seolah-olah hening, dibungkam, diam semua, dan mereka mengikuti narasi Zionis. Bahwa mereka punya hak mendirikan Israel, bahwa mereka punya hak untuk mewujudkan janji kitab suci, ya, the promised land. Mereka berhak ini, melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ya, didiamkan saja oleh masyarakat internasional. Tapi sekarang berbeda. Ya, jadi perang Oktober ini, 7 Oktober 2023 itu betul-betul sangat brilian menentukan timingnya. Kenapa? Karena masyarakat dunia, ya, terutama di negara maju, di Eropa, Amerika, dan Asia, Afrika, itu sekarang didominasi oleh Gen Z. Gen Z ini yang melek informasi, yang kritis, yang sangat peduli kepada isu hak asasi manusia dan perubahan iklim, ya, isu lingkungan hidup, gitu ya. Nah, Amerika ini melanggar semuanya. HAM itu banyak dilanggar, ya, sering melakukan perang di mana-mana, ya kan. Kemudian juga dia eh, apa, mengacuhkan isu perubahan iklim, ya, masalah lingkungan hidup. Amerika itu paling ya, eh, nggak suka gitu, ya. Nah, jadi ini menimbulkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat global di Eropa, negara-negara yang selama ini secara tradisi itu adalah menjadi sekutunya Israel, sekarang sudah berubah total. Walaupun berubahnya sikap negara mereka, pemerintahan mereka itu masih ya setengah hati, ya, hanya sekedar pengakuan formal negara Palestina. Tapi itu kan udah kemajuan yang sangat luar biasa, itu nggak boleh dianggap remeh. Ya, walaupun mungkin dianggap itu hanya apa, gimmick politik, ya, hanya lipstick, hanya untuk menenangkan hati masyarakatnya yang demo berjilid-jilid, ya. Jadi demo di Amerika, di Eropa itu, Pak, teman-teman, ya, itu jauh lebih banyak dan jauh lebih konsisten daripada demo di negara-negara Islam. Ya, Indonesia itu masih kalah, ya, dengan demo-demo pro Palestina yang ada di Eropa loh. Jangan salah. Catatan statistik yang saya teliti itu, di Eropa itu ada 45.000 aksi massa selama 2 tahun, ya, di 793 kota di seluruh Eropa, di 25 negara anggota Uni Eropa itu. Selama 2 tahun ini, menggelar aksi massa, mulai dari yang kecil sampai yang massal, yang dahsyat, ya, ratusan ribu bahkan jutaan. Itu Eropa ini udah berubah drastis. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sikap akar rumput deep society, yang kemudian memaksa aktor negara deep state itu untuk mengubah sikap politiknya terhadap Israel, sampai ada larangan ekspor senjata ke Israel, ya. Kemudian perjanjian kemitraan strategis ekonomi investasi dengan Israel juga ditangguhkan dan lain sebagainya. Belum lagi yang di negara-negara Amerika Latin, apa, hubungan diplomatiknya diturunkan drastis, ada yang diusir duta besar dan sebagainya. Ini adalah pukulan telak bagi Amerika dan Israel. Ya, mereka betul-betul tersudutkan, terisolasi dari dunia internasional. Nah, ini saya kira fenomena yang mesti menjadi perhatian kita semuanya, ya. Lepas dari sekedar bicara tentang gencatan senjata yang kita doakan mudah-mudahan bertahan lama, Gaza bisa membangun kembali, dan pemerintahan Palestina bisa terbentuk, ya, tercipta Persatuan Nasional Palestina. Nah, kalau
Ya, seperti saya tulis di tulisan saya itu, kalau Persatuan Nasional Palestina berhasil dibangun, ya, kemudian eh, apa tekanan dari masyarakat internasional juga semakin kuat, ya, dan negara-negara Eropa bukan hanya berubah sikapnya secara sementara, tapi permanen, ya, menekan mengisolasi Israel, maka kemungkinan apa Palestina menjadi merdeka dan berdaulat itu bukan hal yang mustahil. Yang selama ini orang menganggap itu adalah mustahil. Ya, nah, dengan adanya Tufanul Aqsa ini apa? Jadi inilah tekad, ya. Jadi tekad itu bisa mengubah, gitu. Kesabaran dan keteguhan itu bisa mengubah banyak hal. Ini pelajaran yang kita dapat dari Perang Gaza, dan jadi catatan buat kita semua, dan eh, kita akan menunggu terus, bukan hanya menunggu, tapi kita harus berpartisipasi aktif, ya, bagaimana memanfaatkan momentum Perang Gaza ini atau gencatan senjata ini untuk kita semakin meningkatkan eh, solidaritas kita, kemudian meningkatkan kapasitas keilmuan kita, ya. Ini kesempatan momentum dakwah yang luar biasa, ya. Tidak sedikit orang di Amerika dan Eropa ini lalu kemudian mengenal Islam karena Gaza, ya. Terakhir relawan Sumut Flotilla dari Italia itu masuk Islam, ya. Itu belum lagi kisah-kisah yang lain. Artinya inilah hikmahnya, ya. Islam semakin digencet, semakin diinjak, ya, semakin dibanting, ya. Eh, di- apa Islam ini memiliki daya lentur, ya, elastisitas, elastis, ya, kemudian dia bisa memiliki daya melanting yang lebih dahsyat, gitu. Jadi kalau semakin dilempar ke bawah, ya, keras, itu dia akan melantingnya juga semakin tinggi dan semakin memiliki daya kebal dan daya tahan yang baik. Ya, mudah-mudahan itu, ya. Kita tidak boleh pesimis. Menatap masa depan, ya, insya Allah sebagaimana yang diyakini oleh para ulama kita, al-mustaqbal lihadzal din. Mustaqbal itu masa depan. Masa depan dunia, masa depan umat manusia itu ada di dalam Islam, ya. Nah, makanya kita orang Islam ini harus beri contoh yang baik. Ya, sebab orang akan melirik Islam, ya, pada saat terjadi ketimpangan, kezaliman, ketidakadilan global, mereka akan mencari sistem internasional yang adil, yang manusiawi, ya. Selama ini dunia ini 1 abad terakhir itu kan dipimpin oleh peradaban Barat, dan mereka sudah mengalami getir pahitnya dipimpin oleh peradaban vampir, ya, peradaban yang selalu menghisap darah, peradaban yang suka perang, peradaban yang menghancurkan tatanan dunia dan menghancurkan lingkungan. Ya, mereka pasti akan melirik sistem alternatif di luar Barat, dan itulah Islam, ya. Peradaban Islam ini sekarang inilah yang diwakili oleh masyarakat Palestina berhadapan dengan kekejaman dan kezaliman Zionis, ya, yang terjadi di Palestina. Jadi banyak sekali makna daripada gencatan senjata ini. Kita harus pandai menggali dan mendapatkan hikmah di balik semua ujian, ya, dan musibah yang seolah-olah kita rasakan itu pahit, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, namanya perang itu nggak ada yang enak, ya. Orang tidak ada yang suka
secara naluri fitrah perang itu tidak disukai. Kenapa? Karena akan ya konsekuensinya besar, ya, kekacauan, orang tidak aman, ya, hidup tidak nyaman, tidak bisa berkembang, ya, semua serba susah. Itu kalau perang. Tapi di balik perang yang banyak penderitaan itu, kalau memang itu adalah tujuannya adalah jihad, fisabilillah, membela umat manusia, membela kehormatan manusia, ya, di balik itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Kutiba alaikum asa takrahu syai'an. Sejadi kamu tidak suka, tapi justru disitulah terdapat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Khairul lakum. Ya, di antara kebaikannya tadi-tadi ya, saya sudah sebutkan. Wasaan tuhibbu syai'an, sebaliknya. Bisa jadi apa yang kamu suka itu, kata Allah, wa huwa syarrul lakum. Kita lebih suka apa? Sukanya apa? Nggak mau jihad. Ya, kita lebih sukanya mengkonsumsi produk-produk terafiliasi Israel. Nah, itu kita suka. Ya. Makannya, ngopinya, belanjanya, semua dari gurita Yahudi. Nah, justru yang kalian suka itu apa? Syarrul lakum. Itu adalah keburukan. Ya, kenapa? Karena keuntungan yang mereka dapatkan dari belanja kita, konsumsi kita itu digunakan untuk menghantam umat Islam. Itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Tadi kita mendapatkan satu motivasi dan kabar gembira ya dari guru kita Ustaz Fahmi Salim. Ternyata al-mustaqbal, masa depan dunia ini adalah fi hadzal din, di agama ini, di dalam Islam. Dan kalau kita lihat buka juga di surat As-Saff ya, bahwa mereka itu di surat di ayat 8, mereka itu memang berusaha untuk menutup ya, yuridun aliyuthu nurullah biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka berusaha untuk menutup cahaya Islam ini, tapi Allah mutim nuruli, dan Allah lah yang menyempurnakan cahayanya walau karihal kafir, walaupun orang kafir membencinya. Baik, alhamdulillah kita bisa mendapatkan banyak inspirasi ya di malam hari ini, dan masih ada sesi waktu untuk mungkin tanya jawab ya yang ingin sharing juga dengan guru kita Ustaz Fahmi Salim. Silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk sama-sama kita mempertajam tentang bagaimana keberpihakan kita terhadap kemerdekaan Palestina ini, dan menjadi satu fenomena yang menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fahmi ya. Di negara-negara Eropa itu lebih dahsyat ya, masif sekali aksi-aksi demonya, beda dengan di negara-negara Islam bahkan ya. Indonesia masih mending saja dibanding negara-negara Arab ya, masih mending gitu ya. Masih ada walaupun ya masih sporadis juga, dan besok hari itu ada juga aksi demo di Monas ya. Dan tentu ya bagi yang punya waktu kesempatan, ayo kita sama-sama kita melakukan aksi untuk mendukung sebuah perlawanan ya, walaupun dengan cara aksi demo itu mudah-mudahan juga Dek, bisa kecil dek. mengetuk Suara dek. eh, kesadaran kita di eh, negara ini lebih khusus ya. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing. Kalau saya yang ingin saya tanyakan Ustaz, tentang ini poin-poin gencatan senjata gitu ya. Itu kan kalau saya baca eh, mereka menuntut untuk dikembalikan semua tawanan gitu ya yang ada, dan diperkirakan hanya tinggal tersisa 45 orang, dan ribuan tawanan yang orang-orang Palestina yang ada di Israel itu dikeluarkan. Kalau setelah tawanan itu kan salah satu desakan dari masyarakat Israel itu terhadap Netanyahu itu kan soal tawanan gitu ya. Ketika sudah keluar semua, apakah itu tidak seolah tidak punya lagi kartu tuf gitu saat untuk melakukan negosiasi gitu ya. Bagaimana pandangan Ustaz setelah tidak ada lagi tawanan? Ya, jadi penukaran tawanan itu dilakukan secara berbarengan. Ya, Hmm. tidak bisa dilakukan secara sepihak. Artinya eh, peng- apa, eh, pembebasan sandera itu dilakukan sekaligus seluruhnya dan ya, eh, jadi ini apa namanya,
aktivitas atau tindakan timbal balik. Jadi langsung ya seperti kita serah terima tawanan ya. Jadi tidak bertahap lagi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau bertahap kan Israel masih ada kemungkinan untuk menggagalkan ya atau dia tidak setuju dan sekarang Donald Trump sudah betul-betul memaksa betul Israel untuk menepati poin-poin kesepakatan. Ya, jadi yang dikeluarkan itu 20 yang masih hidup, yang selamat, yang sisanya itu sudah mati. Nah, yang mati itu jenazahnya juga harus dicari kan, karena dibom oleh Israel itu sendiri secara membabi buta. Gitu. Nah, itu kan perlu waktu ya. Jadi setelah ditemukan dulu jenazah itu, ya sandera Israel, barulah ketika semua sudah dievakuasi, dikumpulkan semua, nah itu dilakukan pembebasan secara bersamaan. Dan pihak Israel juga sudah bersiap dengan ribuan tahanan Palestina, ya, ditukar. Karena permasalahan terbesar itu ya salah satu yang memicu perang Taufan al-Aqsa itu adalah masalah tahanan, tahanan Palestina di penjara-penjara Israel itu yang memang berat. Karena Hamas selaku pemerintah ya de facto di jalur Gaza dan juga di tepi barat, mereka punya maktab atau kantor departemen urusan tahanan dan keluarga tahanan. Jadi mereka menyantuni keluarga-keluarga yang tulang punggung keluarga itu ditahan oleh Israel di penjara. Terus mereka gimana? Nah ini itulah namanya pemerintah itu tanggung jawab. Ya, dan mereka Hmm. para pemimpin Hamas ini Yahya Sinwar itu sangat peduli. Kami dengan harga apapun harus ya bisa mengeluarkan tahanan-tahanan Palestina. Ya, salah satu caranya ya dengan memicu perang karena dengan mengambil tawanan Israel. Hmm. Karena hanya dengan begitu Israel itu bisa tahu bahasa kekuatan. Hanya dengan cara apa, menculik atau menahan orang Israel atau tentara Israel, baru mereka akan mengeluarkan tahanan Palestina. Kalau diminta-minta saja, nggak mungkin. Ya, namanya penjajah, ya. Kalau diminta dengan damai, ya nggak bisa, nggak akan bisa mereka. Ya, karena mereka ini bukan pemerintahan yang normal, bukan pemerintahan seperti negara yang normal pada umumnya, yang tunduk kepada hukum internasional, amnesti internasional gitu kan. Mereka ini negara penjajah gitu, pendudukan. Jadi hukumannya kepada tahanan itu luar biasa, udah di luar nalar itu. Ya, ada satu tahanan Palestina ya, tokoh ketua apa namanya Brigade Al-Qassam di tepi barat itu namanya Abbas Said. Abbas Said ini termasuk salah satu tokoh tahanan politik yang diminta untuk dibebaskan selain Marwan Barghouti, selain Ahmad Sadat dan lain sebagainya. Itu Abbas Said ini hukumannya tahu berapa? Itu 56 kali hukuman seumur hidup. Nah, seumur hidupnya. Kalau seumur hidupnya misalnya start 100 tahun, misalnya dia seumur hidupnya baru mati umur 100 tahun misalnya. Itu tinggal dikali 56 aja. Nah, baru dia bisa dibebaskan ya dalam keadaan mati tentu saja. Jadi jenazahnya baru bisa dilepas setelah dia menjalani hukuman di penjara Israel ya 50 kali hukuman seumur hidup. Tinggal dikali dia hidup di penjara Israel itu seumur hidupnya berapa tahun? Ya, umurnya dari lahir sampai dia mati di penjara Israel, nah itu dikali 50. Itu cara penjajah itu kalau menghukumnya begitu. Coba bayangkan. Ya.
Kemudian juga ya nggak manusiawi lah. Ya, jadi memang jadi nanti akan diterapkan semua itu secara bersamaan, gitu. Secara bersamaan, tidak bisa tidak, ya. Baik, itu. Kalau Jadi ada tidak jaminan. hadirnya, Jadi Amerika sudah hmm, menjamin ya. Amerika dan semua pihak-pihak negara mediator itu yang menjadi penjamin bahwa Israel harus secara bersamaan juga membebaskan tahanan itu. Tetapi sekarang negosiasinya masih berlangsung seputar nama-nama yang diminta oleh Hamas dan faksi perlawanan itu untuk dibebaskan, ya terutama tahanan-tahanan politik nomor satu, daftar tokoh-tokoh ya. topnya itu. Ya, itu yang sedang masih negosiasi. Ya, kalau yang lain-lain, misalnya anak-anak muda dihukum puluhan tahun sampai dia mati mungkin kan gitu. Ini juga harus dikeluarkan. Pokoknya ribuan perempuan sama. Banyak perempuan-perempuan yang di penjara Israel itu. Kalau pasukan penjaga keamanan ini kan sempat juga ditolak oleh Hamas. Kenapa, Ustaz? Apakah memang kan kalau Amerika sudah mengirim 200 pasukannya ya untuk menjamin terjadinya gencatan senjata ini. Kalau di PBB misalkan tidak mengirimkan Ya lagi pasukan. sesuai keinginan negara Arab juga kan, negara Arab itu kan memberikan amandemen ya terhadap usulan Trump ya, ada perubahan. Ya, itu juga mendukung Hamas bahwa pasukan penjaga internasional itu adalah harus diisi oleh pasukan mayoritas dari negara Arab dan Muslim. Nah, jadi kalau Amerika kan memang dia sudah punya pangkalan di sana kan, pangkalan militer dia kapan saja bisa, karena dia negara sponsor gitu. Nah, perlu segera disepakati mekanisme pasukan penjaga stabilitas stabilisasi di perbatasan Palestina Israel. Dan ini kesempatan bagi Indonesia untuk mengirim 20.000 pasukan sebagaimana dijanjikan Presiden Prabowo. Saya kira masuk di situ. Ya, Insya Allah mudah-mudahan. ya. Dan Gitu. mudah-mudahan ya. Baik, jamaah, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Ini momentum penting ya, karena kita makin eh, tahu tentang bagaimana fenomena atau geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini ya. Dengan adanya kasus Tufanul Aqsa tentu jadi makin paham ternyata negara-negara Arab pun saat ini memang eh, posisinya memang sangat masih lemah saja, tidak mampu mempunyai kekuatan untuk melakukan penekanan terhadap Israel dan juga Amerika gitu ya. Padahal mereka punya kekayaan katakan minyak gitu. Kalau misalkan di stop, sesungguhnya masih bisa menekan Amerika ya dengan pasokan minyaknya. Tapi ya faktanya memang begitu. Sekarang memang tidak ada kekuatan dan juga solidaritas yang kokoh itu dari negara-negara Arab. Tapi kita doakan mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang terakhir terjadi ini Allah bisa memberikan membolak-balikan hati ya, artinya memberikan eh, yang terbaik itu untuk masyarakat di Gaza. Sebagai penutup saat mungkin ada closing statement apa yang harus kita lakukan saat ini. Seth? Ya, terima kasih. Ya, terakhir, mari kita terus mengedukasi ya, mengedukasi umat karena edukasi ini menjadi kata kunci ya untuk membangunkan kesadaran umat Islam. Ini masyarakat dunia sudah bangun kesadarannya, sudah melek ya bahwa Zionis ini adalah ideologi yang berbahaya, yang anti kemanusiaan, tapi itu terjadi di dunia Barat, di mana Barat itu lebih menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi dan apa namanya menyampaikan ekspresi ya, ekspresi sikap-sikap politiknya. Jadi rakyat itu berdaulat. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Arab Muslim, ya,
demonstrasi seperti di Eropa dan Amerika itu hampir dikatakan tidak ada, kecuali di negara Muslim yang memang sudah apa, lebih demokratis ya, sudah sistemnya memungkinkan untuk itu. Ya, mengkritik kebijakan pemerintah itu biasa. Ya, demo menyampaikan aspirasi itu biasa di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara yang menganut sistem republik ya. Tapi yang monarki seperti di Teluk dan lain sebagainya itu, atau negara Arab yang judulnya namanya republik tapi diktator ya. Nah, itu kan yang saya sebut dengan Mulkan Jabrian itu. Nah, umat Islam ini harus belajar ya bahwa untuk membela Palestina dan bela Masjidil Aqsa ini hambatannya bukan hanya dari eksternal. Hambatannya bukan dari hanya Zionis dan Amerika. Ya, ketika masyarakat dunia sudah bangun, sadar, dan mereka begitu keras menyuarakan kemerdekaan dukungan bagi Palestina, sementara negara-negara Arab ini rakyatnya terkungkung. Ya, mereka tertindas ya. Tertindas double itu. Udah ditindas Amerika dan Zionis, ini ditindas pula oleh penguasa pemimpin negaranya. Nah, ini Mulkan Jabrian, jadi PR-nya double ini. Ya. Bagaimana kita membebaskan ya apa namanya hati nurani umat Islam ini dari cengkraman Zionis dengan edukasi ekonomi, edukasi akidah, edukasi ekonomi, edukasi politik ya. Nah, yang kedua kita perlu membebaskan masyarakat Muslim dari kediktatoran. Ya, harus cerdas melawan istibdad, melawan kediktatoran itu. Inilah PR umat Islam. Edukasi, penguatan civil society, ya, ekonomi umat harus berdaya, masyarakat sipil Islam harus berdaya, kemudian kelas menengah Islam itu harus kuat. Harus kuat. Dan saatnya umat Islam ini sudah ya, melalui peristiwa Gaza ini kita harus lepas landas ya. Jangan hanya berada di lingkaran menjadi negara gagal ya, karena ekonomi kita umat Islam di Indonesia ini hanya stagnan ya, tidak beranjak dari menengah ke atas. Jadi kita posisinya masih menengah ke bawah, dari bawah ke menengah itu aja. Nah, kita mulai harus meningkatkan penguasaan ekonomi. Ya, kalau Indonesia bisa mengubah struktur ekonominya, dan ini insya Allah dimulai ya oleh Pak Prabowo ya. Saya ngomong begini bukan main-main, bukan bercanda. Ini ada datanya ya. Kita berharap kalau perubahan struktur ekonomi Indonesia ini berhasil, ya, negara ini membantu rakyat untuk mengembalikan hak-haknya yang dirampas oleh orang-orang korup di Republik, maka kekuatan umat Islam ini akan semakin bagus secara ekonomi. Dan ketika itu terjadi, maka Indonesia menjadi epicentrum dunia Islam, itu akan membawa efek yang sangat besar bagi dunia Islam dan bagi usaha kita membebaskan Palestina. Itu kesimpulan saya. Demikian, mari kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jamaah yang Allah, beberapa analisa guru kita Ustaz Fahmi Salim juga bisa disimak ya di webnya MKI. Karena saya ngambil ngumpulin beberapa dokumen tulisan beliau yang ada di Republika salah satunya. Kemudian saya kumpulkan, didokumentasikan dan saya muat juga di web MKI Ustaz. Dan nanti biar nanti dipermudah jamaah untuk bisa mengakses. Silakan untuk nanti Bunda Nadia untuk nge-share beberapa link yang ada di web MKI yang menjadi analisanya Ustaz Fahmi Salim yang sudah dimuat di berbagai media, dan insya Allah itu akan jadi pengayaan kita wawasan tentang bagaimana
kita punya pengetahuan tentang perkembangan terakhir di Gaza. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan ini Ya, jadi nanti amal Pak Oles jariah. nanti bantu edit tulisan-tulisan saya tentang Palestina ini dan transformasi umat Islam ini sudah lumayan. Kalau bisa kita jadikan buku aja, jadi Siap, supaya insya Allah. Ya. nanti kita sebarkan secara digital ya supaya masif. Selain juga ada yang kita cetak gitu. Nah, ini Baik, saya insya kumpulin Allah. sudah ada 100 halaman lebih. Nah, ini bisa diedit lebih diperdalam lagi atau dibagusin lagi itu katanya bahasanya atau apanya gitu. Nah, Siap, ini insya Allah, Ustaz. esai-esai politik ya, gitu, insya Allah. Baik. Alhamdulillah, syukurlah sebuah kenikmatan kita bisa mendapatkan sharing ilmu dan hikmah dari Ustaz Fahmi Salim, dan beberapa buku beliau juga sudah bisa dinikmati, silakan untuk dimiliki ya. Sudah diumumkan juga di setiap kajian dan juga di grup beberapa buku beliau, dan insya Allah beliau sangat aktif terus menulis dan memberikan kontribusi keilmuan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan yang penuh barakah. Dan tentu perjuangan ini belum berakhir ya, harus kita terus istiqamah untuk melakukan perbaikan minimal dari diri kita dan keluarga kita. Dan tentu bangsa inilah yang mudah-mudahan tadi seperti dikatakan oleh Ustaz Fahmi Salim menjadi epicentrum dunia Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.